bahwa Sukamantri memang sudah melegenda dari dulu. Kalau teman-teman senior yang memang sekarang sudah jadi senior kita lah, mereka pasti tahu Sukamantri seperti apa. Nah, makanya saya juga sebagai pengelola Sukamantri, beban itu memberatkan saya gitu dengan teman-teman, karena takutnya saya malah nggak bisa bawa nama itu. Kita mencoba memberikan pelayanan, bukan semata-mata mencari keuntungan, cuman kita memberikan pelayanan yang memang sudah karena sudah legendnya lah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Explore di channel Explore Media. Sekarang kita ada di satu destinasi wisata alam yang ada di Bogor. Kita ada di Bumi Perkemahan Sukamantri. Bersama saya ada pengelola dari Bumi Perkemahan. Nanti kita kenalan lebih jauh. Kira-kira di Bumi Perkemahan Sukamantri ini ada apa aja nih yang bisa kita kunjungi. Silakan Pak, memperkenalkan nama siapa Pak? Ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sukiman, mewakili pengelola Bumi Perkemahan Sukamantri. Jadi saya bersama teman-teman punya izin pengelolaan wisata jasa ini, penyedia wisata alam dengan nama CP Sabu Gunung. CP Sabu Gunung. Karena mungkin itu salah satu persyaratan. Kita harus berbadan hukum untuk mendapatkan izin pengelolaan. Nah, kita di sini di Bumi Perkemahan Sukamantri, area yang kita kelola itu berada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Di salah pengelolaan seksi wilayah 2 Bogor, ada di resort pengelolaan Taman Nasional Resort Salak 1. Kalau secara wilayah mungkin ada di lereng utara Gunung Salak. Sisi utara lereng sisi utara Gunung Salak. Bumi Perkemahan ini kita memang mengelola sebagai pengelola lanjutan yang memang sebelumnya sudah dilakukan oleh pengelola sebelumnya. Jadi yang kita kelola memang dari namanya Bumi Perkemahan, jadi kita menonjolkan bumi perkemahannya. Walaupun ada curug, cuman di sini curug sangat kecil airnya, dan itu juga salah satu sumber memang untuk suplai air kayak kita ke musola, ke MC dan ke pos. Cuman memang kita menawarkan Bumi Perkemahan di sini ada dua blok di sini, salah satunya blok bawah ini camp 1. Camp 1 di sebelah atas ada camp 2. Luasnya berapa? Kalau luas untuk area camping itu sekitar 2 hektar. 2 hektar. Dua blok memang ini khusus camping. Dua blok ini. Dua blok ini. Satu blok ini paling 1 hektar lah sampai sana. Itu juga karena konturnya sangat miring. Yang atas hampir sama, cuma konturnya agak relatif datar. Kegiatan atau kesibukan di Bumi Perkemahan ini akan sedikit berbeda dengan beberapa objek yang ada di Gunung Salak. Saat ini statusnya udah buka atau gimana? Kalau secara status, karena memang kita penutupan itu mengikuti aturan kebijakan COVID ya. Jadi untuk aturan mulai tanggal berapa ya?
dari awal Desember. Oh, pertengahan Yang Desember. kita ini itu dari PPKM itu kita sudah ada pelonggaran dari mulai tanggal sekitar pertengahan Desember lah 2021 kemarin sudah. Kalau untuk saat ini sekarang kan bulan April, sekarang sudah masuk level kalau nggak salah level 2 dengan kapasitas itu kuota itu sekitar 75%. Berarti udah dibuka status berarti? Sudah dibuka. Harusnya kuotanya sudah dibuka. Nah ini kalau boleh tahu selain bunga kemahan yang ada di Sukamantri ini apalagi kira-kira? Sebenarnya gini, Fasilitas yang ada lah gitu. Untuk fasilitas dulu kita teman-teman juga tadi tahulah lewat ya bahwa sudah menikmati jalan cor. Itu dibangun memang akhir 2019. Kita juga ada visitor center, ada loket, ada kantin-kantin yang dulunya sangat sederhana, sekarang sudah mulai nyaman buat nongkrong lah. Termasuk juga aula, kita ada aula, ada 2 lantai, musola. Ditambah memang ada shelter, dan ini mungkin yang bisa dinikmati oleh wooden deck. Ini salah satu memang fasilitas yang favorit lah oleh pengunjung untuk menikmati malam, menikmati suasana. Kadang-kadang mereka duduk-duduk di situ. Cuman dengan hadirnya sarana itu sangat menambah ikon lagi gitu di perkemahan. Saya pernah kemari, jalanannya kan belum bagus nih. Ya, saya lihat udah bagus jalan. Ini sangat menarik nih Sobat Explore. Jalannya sudah beton gitu kan. Terus juga warung-warung nih. Warung-warung sudah nyaman. Iya, sekarang udah nyaman nih, udah bagus, udah rapi semua. Misalkan dalam Sabtu Minggu biasanya rame gitu kan? Ya. Itu penuh kan tamu pengunjung? Sebenarnya gini, kapasitas Sukamantri itu dalam satu waktu itu 1.000 orang. 1.000. Karena kita sudah melengkapi dengan sarana pendukung, diantaranya MCK kita ada banyak, sekitar 20 pintu lebih MCK 20 pintu. Untuk parkir mungkin di sepanjang jalan, walaupun kita nggak ada parkiran khusus, cuman parkiran pengunjung kita bisa. Kecuali di Blok Camp 2 itu memang ada khusus area camping. Cuman kalau untuk orang ini dalam satu hari satu waktu itu 1.000 orang. Kalau dalam kondisi normal, tanpa ada PPKM atau PSBB ya, normal gitu. Itu 1.000 itu bermalam? Bermalam. Jadi rata-rata camp 1 menampung 500 orang, camp 2 500. Walaupun ada beberapa spot tambahan di luar camp yang memang camp pokok, ada memang kayak khususnya teman-teman Diksar, teman-teman mungkin kayak pencinta alam, mereka berkegiatan, mereka biasanya menggunakan area-area camp yang memang agak dalam, dia nggak mau terlalu banyak orang, dia agak tersembunyi, seperti itu. Itu juga tambahannya bahwa Sukamantri memang sudah melegenda dari dulu. Kalau teman-teman senior yang memang sekarang sudah jadi senior kita lah, mereka pasti tahu Sukamantri seperti apa. Makanya saya juga sebagai pengelola Sukamantri, beban itu memberatkan saya gitu dengan teman-teman, karena takutnya saya malah nggak bisa bawa nama itu. Iya. Karena ya betul, bukan kita tanpa beban. Sebenarnya kita mengelola Sukamantri ini karena udah punya image yang sangat bagus ya. Jadi kita juga punya rasa bahwa saya setidaknya harus yang sepadan lah dengan pengelolaan sebelumnya. Kalau saya boleh kasih masukan gitu kan, Sobat Explore, ini saya dulu pernah kemari tahun-tahun waktu masih zaman-zaman ini seru-serunya tuh. Memang ada lebih bagus nih. View-nya, penataan juga lebih bagus, lebih rapi. Jadi banyak perubahan yang ada di Sukamantri. Cuman kita ntar kita coba explore ke dalam, kira-kira di dalam bagaimana nih kondisi, kayak misalkan ke air terjun, terus juga ada yang di Blok 2, ntar kita lihat, kita cek ke sana. Nah, Kang, kalau masalah anggaran gimana, Kang? Kalau misalkan mau nyewa sini berapa nih? Terus masuk camping di sini semalam berapa gitu? Untuk camping kita kan
harga ada 2 tipe, yaitu kita mengikuti aturan pemerintah bahwa ada harga untuk weekday, weekend dan weekend. Dalam hal ini tanggal merah juga weekend. Itu ada perbedaan memang harga, memang yang kita mengikuti di pemerintah. Contoh kayak weekday nih, kita bercamping 1 orang 23.000. Asumsinya sudah ada tiket PNBP di situ, sudah ada jasa izin kita sebagai pengelola area camping. Itu sudah termasuk. Jadi memang perlu diketahui juga buat teman-teman semua bahwa pengelolaan atau memang tiketing kita 1 pintu. Jadi kita hanya bayar pertama, adapun nanti di dalam tidak ada bayar lagi. Termasuk MCK udah termasuk free. Itu salah satu memang bentuk yang tadi saya sebutkan, beban pengolahan image-nya terlalu berat ya dari zaman senior. Makanya kita juga mempertahankan itu dengan kita mencoba memberikan pelayanan. Bukan semata-mata mencari keuntungan, cuman kita memberikan pelayanan yang memang sudah karena sudah legendnya lah. Seperti itu. Kendaraan masuk bayar, cuman parkir di sini gratis. Mungkin di beberapa tempat lain masuk kendaraan bayar, nanti parkir juga bayar lagi. Di sini kita enggak. Nah, jadi sebenarnya kita juga ada paket juga. Ada paket camping untuk korporasi anak sekolah mahasiswa. Itu biasanya kita paket camping 2 hari 1 malam. Ada paket standar, udah termasuk dapat perlengkapan tiket masuk, makan 3 kali. Jadi kita tawarkan 200.000 per orang per malam. Itu udah semua included? Udah semua. Makan jadi kalau misalnya kita datang kemari bawa kendaraan aja nggak bawa apa-apa, itu semua, terus kita mau tidur di tenda bisa deh? Bisa. Jadi kita memang mengikuti permintaan klien, dalam hal ini pengunjung, mereka mau biasa atau memang mau pakai. Makanan di sini gimana, Kang? Ini makanan warung masih kayak dulu kan? Ada makanan besar gitu, nasi gitu. Betul. Kan? Di sini memang yang ditawarkan karena memang di sini jauh dari alternatif makanan lain, jadi yang kayak dulu aja mereka. Kayak makan segala macam lah, apalagi kalau udah ini pasti udah kenal. Nggak khawatir lah kalau misalkan mau makan berat di sini ada lah. Ada, apalagi kalau kita pesen duluan, mereka udah siapin. Gitu. Walaupun kita nggak pesen, datang dadakan, tapi pasti nasi ada. Iya. Soalnya Sobat Explore agak jauh nih kita turun, kalau misalkan kita lapar gitu kan, ke bawah agak jauh. Makanya di sini saya pikir warungnya tempatnya berubah, ternyata masih kayak dulu, isinya ada warung nasi, ada segala macam makanan berat. Dan pemiliknya juga pemilik lama. Oh, masih lama? Masih lama. Jadi walaupun banyak yang minta, tetap kita mengutamakan karena mempertahankan yang lama. Karena masing-masing pemilik warung sudah punya langganan masing-masing. Pengunjung datang tahu tuh manggilin Bu Nunoy atau siapa gitu. Contoh kayak Bang Jeli tadi kan, hampir salah juga tadi manggil kan, dikira Bu Nunoy kan. Sama gitu. yang pojok. Saking terkenalnya Bu Nunoy gitu. Sama yang pojok siapa lupa? Maimik. Oh, Maimik, iya. Pasti orang-orang senior tahu lah nama-namanya. Dan sekarang juga mereka masih berjualan. Masih jualan. Kalau Sabtu Minggu di mau Lebaran lah, itu nanti buka semua. Kalau mau silaturahmi. Ini kalau lagi Lebaran rame nih di sini. Kayak apa istilahnya? Enak buat santai, enak buat menikmati lah, menghabiskan waktu di sini enak. Tapi bagaimana orangnya ya? Buat kita sebagian nyaman lah. Keluarga besar nih mau gathering nih gitu kan. Itu paket itu jatuhnya kayak gimana? Saya lah keluarga besar saya nih mau gathering di sini, nggak cuman bawa diri aja nih. Ya. Tempat sama makan itu gimana? Itu bervariasi. Kadang-kadang mereka pengennya paket, cuman mereka juga paketnya nggak full. Pak, kita nggak pakai makan 3 kali Pak, karena kita bawa banyak bakar-bakar sosis segala macam. Malam kita masak sendiri. Kalau kita sebagai pengelola mengikuti kebutuhan, menyesuaikan kita. Adapun perlengkapan segala macam, karena kita memang juga punya perlengkapan sendiri. Jadi untuk tenda, perlengkapan lain secukupnya. Ya, minimal inilah ya, minimal tempat sama tenda gitu. Ya, disiapkan kita. Menjelang Idul Fitri, kita nanti istilahnya orang pada liburan gitu kan. Terus juga kebetulan udah dibuka nih tempat wisatanya sama pemerintah. Kira-kira ada harapan apa nih?
Harapan kita sih sebenarnya ya sebagai pengelola ya ramai pengunjung ya. Iya, iya, iya. Ramai pengunjung biar semua karena di sini kan adanya wisata ini banyak elemen, dalam artian banyak kepentingan. Ada mungkin warung juga laku, PNBP secara pemerintah juga laku, pengelola itu juga teman-teman pengelola di bawah Sabu Gunung juga mereka laku. Banyaklah yang memang diuntungkan, karena kita sebenarnya jangan, kalau menurut saya sekarang kita tidak terlalu gencar promosi Sukamantri karena semua orang udah tahu. Udah tahu. Legend. Udah legend. Nanti juga pada saatnya tiba mereka akan datang sendiri. Akan datang, tinggal kita menyediakan servis, pelayanan, pemeliharaan area sehingga mereka datang. Oh iya. Orang tempat saya aja kalau misalnya ini weekend itu Sukamantri. Ngopi lah Sukamantri. Ya itu. Mudah-mudahan ke depan juga nanti ada kopi original di sini. Wah, belum ada nih. Belum ada. Kemarin sudah ada sebentar, cuma karena ownernya memang pindah ke Tangerang. Apa perlu dari saya nih? Kita juga udah ada rencana, cuma kita masih melihat pengunjung. Siap. Belum terlalu. Jadi nanti kita mudah-mudahan orang datang ke sini selain mau ke Buper, udah kopinya. Ada kopi yang memang ciri khas gitu. Kopi Bogor apalagi. Ya. Khususnya kopi lokal sini kan. Kita juga mau mengangkat kopi. Iya. Oh, benar. Ini apa? Ketinggian 700 ada? Kita di sini ketinggian sekitar 870 mdpl. 870. Berarti kalau ada kopi robusta ya? Robusta ya. Mungkin teman-teman ahli kopi yang paham ya. Oh iya. Arabica atau robusta ya? Kita belum paham itu soalnya. Tapi tadi di desa apa? Di kampung apa? Kopi. Desa di Blok Kalimati itu ada. Di Kalimati. Kopi yang memang tanaman dulu itu dipetik dan diolah lagi, dimunculin jadi memang kopi sini. Sama daerah sini, Sukaharja sini. Sukaharja. Cijeruk Sukaharja. Mudah-mudahan peluang bagus itu kalau ada kopi. Mudah-mudahan kita berkolaborasi. Siap, betul. Bersimbiosis mutualisme lah. Pemberdayaan warga lokal. Betul. Oke kan, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nanti izin muter. Siap. Ngambil gambar. Siap. Saya kira yang menarik nih kita angkat. Terima kasih Pak Sukiman. Demikian Sobat Explore, bincang dengan kita dengan pengelola bumi perkemahan Sukamantri di bawah kaki Gunung Salak. Kita jumpa lagi di program mendatang di Wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari.